Ada penanya lagi? Saya buka satu penanya, ada yang? Oke, kalau nggak ada kita ini. Oh, silakan, Prof. Oh, nggak ada. Oke. Bisa kasih tahu bahwa Profesor Zainal sedang membuat film juga mengenai Ambon dan akan diluncurkan bulan minggu depan. Minggu depan, Prof. Ya. Boleh dipakai mic, Prof. Di apa yang sedang dikerjakan dan kerja filmnya bercerita tentang apa? Ya, oke, terima kasih. Ya kebetulan sekali kemarin ini tadi juga mungkin nyambung dengan pertanyaan soal kerjasama universitas dengan yang lain-lain. Nah, kebetulan kita kemarin kerjasama dengan Watchdog bikin serial, bikin serial 6 film. Yang pertama kemarin sudah launching bulan lalu tentang kelompok-kelompok aliran kepercayaan yang dipinggirkan. Nah, yang kedua ini tentang konflik Ambon. Sebetulnya temanya sama. Apa yang terjadi di Ambon, segregasi, bagaimana ibu-ibu mencoba mengatasi itu dan sebagainya, dan insya Allah akan di launching di Ambon di IAKN, Institut Agama Kristen Negeri, dan kemudian di IAIN semoga tanggal 28 29. Yang 29 baru ngobrol di sini tadi. Gitu. Nah, rencananya nanti tentu kalau Bung Glenn juga bisa bantu endorse segala macam, dalam beberapa hari ini kita akan mulai bagi trailernya. Ya, makasih. Terima kasih buat Tuhan buat kita. Ya. Oke, silakan. Satu pertanyaan terakhir. Nah, ini dipancing sedikit langsung. Nah, silakan Bu. Mic-nya boleh? Ini Pak. Iya. Silakan. Nama dan saya duduk di sini. Iya. Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Mohon maaf, perkenalkan saya Samuel. Saya kebetulan bertugas di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Saya agak sedikit terlambat karena saya tadi siang itu dikirim selebaran ini kegiatan, dan saya tertarik untuk bisa hadir di sini untuk menyaksikan Bung Abi Dwakano menyampaikan beberapa narasi-narasi besar yang terkait dengan tema di sore ini. Mungkin ada sedikit masukan yang perlu saya sampaikan, bahwa kalau kita melihat bahwa hari ini secara dunia internasional dengan ditetapkannya Maluku sebagai pusat perdamaian dunia, maka itu sudah menegaskan bahwa sebenarnya kalau kita bicara dalam konteks nasionalisme dan pluralisme itu adanya di Maluku. Kita kalau berkolaborasi agama, budaya, dan musik yang hari ini dicanangkan pemerintah di PBB juga sebagai kota musik dunia, saya kira ini menjadi cermin bahwa kita punya kekuatan yang luar biasa. Saya kira kita berikan aplaus dulu buat Maluku. Hanya saja memang kita masih butuh perubahan paradigma berpikir untuk kita menjaga kekuatan yang kita punya ini adalah tela gandum. Saya kira kita tidak ada lagi dalam proses yang namanya mengungkit kembali masalah-masalah konflik, karena kita sudah ada pada titik di mana bagaimana kita menyuarakan nilai-nilai budaya kita secara nasional maupun dunia internasional. Bahwa resolusi konflik yang terkait dengan masalah di Maluku, memang saya sependapat bahwa masih ada sel-sel tidur yang tersebar tidak hanya di Maluku, tapi di daerah-daerah yang memang sangat rentan terhadap konflik. Sel-sel tidur itu ya yang menjadi trigger, sehingga ada pelibatan kelompok-kelompok yang di level atas tadi Pak Iksan sampaikan, baik itu secara nasional, lokal maupun regional, baik itu dari aspek politik. Karena sel-sel tidur itu mereka hadir di berbagai daerah yang menjadi rawan, itu karena akibat dari akumulasi, baik dari sisi pembangunan maupun dari sisi politik, sehingga menyebabkan kadang kita mudah terjebak
Padahal sebenarnya kita kuat. Kita kuat dengan budaya Pela Gandung, kita kuat dengan tatanan budaya dan agama kita. Kenapa? Saya ambil contoh misalnya, saya punya saudara kandung, ada yang di Katolik, ada yang di Islam, dan ada di Protestan. Itu artinya bahwa ini salah satu kekuatan kita untuk tetap mempertahankan nilai-nilai agama dan budaya kita. Hanya kita terjebak juga dengan masuknya era globalisasi. Apalagi dengan hari ini kita menyambut era revolusi industri 4.0. Nah, tentu kita punya kekuatan budaya kita yang menjadi filter untuk meredam semua isu-isu yang dapat menyebabkan hubungan Pela Gandung kita. Dan saya sangat berterima kasih hari ini Bang Abidi Bupakano hadir, salah satu tokoh budaya Maluku yang bisa memberikan inspirasi narasi-narasi yang sangat luar biasa bagi kita. Saya di beberapa kesempatan dalam narasumber selalu saya katakan bahwa kalau kita bicara soal pluralisme, kita bicara soal nasionalisme, itu ada di Maluku. Karena kita kuat, bukan soal agama, tapi kita kuat juga soal budaya. Hanya pertanyaannya adalah, sudah sejauh mana perhatian pemerintah di sana? Orang sebaik Bung Fredly, Glenn Fredly, bahkan juga ada teman-teman seniman yang memang punya motivasi, punya profesi, punya kapasitas untuk bisa bersama-sama membangun Maluku dari konteks agama, budaya, dan musik. Tiga ini kalau kita kolaborasi, saya kira kita sangat kuat. Apalagi dengan di dalam, mungkin saya sedikit menginformasikan saja bahwa salah satu prioritas nasional, karena saya salah satu anggota tim penyusunan RPJMN bidang kemaritiman dan investasi, yang di dalamnya itu Kementerian Ekonomi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu ada di bawah koordinasi kita. Nah, salah satu prioritas nasional itu adalah pemajuan revolusi mental dan pemajuan budaya. Mestinya tidak hanya Kota Ambon dijadikan sebagai kota musik yang sudah masuk di dalam program prioritas pemerintah pusat hari ini, tapi juga ada ide-ide brilian yang lain yang barangkali mungkin Bung Fredly dan kawan-kawan sudah pernah melakukan koordinasi dengan saudara di Maluku dalam hal ini pemerintah untuk bisa menjadikan ide-ide itu masuk sampai pada kebijakan nasional. Karena saya lihat hari ini khusus untuk pembangunan wilayah Maluku di dalam mendukung prioritas nasional kedua, masalah budaya itu masih belum kelihatan. Dan karena itu dengan beberapa event yang tadi disebutkan tadi, film dan sebagainya, ekonomi kreatif banyak punya program. Dan saya kira secara koneksi Bung Fredly punya kedekatan dengan beberapa orang-orang yang baik dipercayakan di ekonomi kreatif. Sudah saatnya untuk saudara yang hadir saat ini juga, mari kita sama-sama dengan Bung Fredly dan teman-teman para narasumber juga yang di depan, mari kita bangkitkan Maluku itu tidak dalam konteks konflik lagi, tapi bagaimana kita mengangkat agama budaya kita sebagai salah satu entitas budaya kita. Itu yang paling penting. Mungkin ini beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, saudara anak-anak milenial sekarang butuh aksi untuk mempertegas jati diri kita sebagai anak Maluku, bahwa kita tidak hanya datang di Jakarta kuliah, tapi kita bisa menjadi bagian penting dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekian dan terima kasih, saya kembalikan. Oke, terima kasih boleh tepuk tangan buat masukannya dan juga inputnya. Dan ini statement terakhir dari Angga, Pak Abidin, juga Pak Iksan menyikapi, melihat ya tadi udah ada info juga, dan kita juga sama-sama tahu berita bahwa bagaimana selain Ambon sudah ditetapkan sebagai kota musik dunia, dan
hari ini konteks dalam melihat 20 tahun pasca konflik ini masih ada tersisa kan begitu banyak PR-PR lokal maupun juga apa yang dilakukan oleh begitu banyak teman-teman pelaku-pelaku penggiat kemanusiaan maupun kreator-kreator yang berkolaborasi untuk bisa membawa narasi-narasi yang memang lahir dari masyarakat sehingga bisa tidak hanya menginspirasi tapi juga mendorong masyarakat kita sendiri untuk bisa bergerak pada narasi-narasi yang baru gitu di tengah masyarakat. Saya minta statement dari Angga mungkin ya. Cahaya dari Timur tuh salah satu milestone dan cukup mengubah hidup saya gitu. Perjalanan saya ke Ambon, bertemu dengan Sani, salah satu pivotal moment dalam hidup saya, nggak cuma sebagai seorang sutradara atau produser, tapi juga seorang manusia. Jadi ya mudah-mudahan apa yang terjadi 20 tahun lalu di Ambon juga bisa jadi pelajaran untuk bangsa ini. Kita pernah melewati banyak hal dan hari ini kita menghadapi dunia dengan sekian dengan apa ya, kompleks dan persoalan tentang identitas, persoalan tentang lingkungan, persoalan tentang pendatang, akan semakin banyak sekali tantangan kita ke depan. Dan buat saya perjalanan Indonesia sebagai bangsa walaupun masih pendek gitu ya, mudah-mudahan bisa kita rawat sebagai hal yang bisa kita pelajarin dan kita ingat gitu. Terima kasih. Silakan Pak Bi. Saya kira kita perlu mendorong upaya-upaya kemajuan di bidang kebudayaan yang seperti Bung Samuel sampaikan tadi, melalui pendidikan, dan kami di sana terus mendorong. Terakhir dalam sebuah festival kita angkat pela, karena saya dan kawan-kawan sudah angkat pela pendidikan. Itu sudah ini tahun ke-6. Setiap tahun itu kita lakukan panas pela, terutama untuk Sekolah Negeri 9 Kota Ambon dan SMP Negeri 4 di Liang yang 100% Muslim dan satunya 99% Kristen itu. Dan salah satunya adalah kita bikin dalam satu festival yang terima kasih Bung Glenn hadir dalam satu kegiatan Interfaith Youth Camp nasional itu adalah menjadi bagian dari proses pewarisan nilai-nilai budaya, bahwa problem kita saya kira adalah pewarisan nilai Bung Samuel, dan karena itu kita berharap pada kebijakan pemerintah untuk memperhatikan kebudayaan dalam konteks nilai, ada ritual, ada sebagainya, tapi proses pewarisan nilai melalui pendidikan dan media-media edukasi lain. Terima kasih Bung Glenn yang mengambil jalur seni untuk mengkampanyekan kebudayaan Maluku, kebudayaan Indonesia. Saya kira ini adalah bagian dari upaya-upaya bina damai jangka panjang, dan kita inginkan bahwa itu terus berlanjut, terutama di kalangan generasi milenial dewasa ini. Orang sering bertarung di wilayah politik kekuasaan, tapi pendarahannya sering terjadi di ranah kebudayaan, dan saya kira ini adalah tantangan ke depan kita untuk merawat kebudayaan kita untuk kehidupan kita yang lebih beradab. Terima kasih. Mungkin pelajaran dua pelajaran dari Maluku buat kita semua di nasional. Yang pertama, konflik itu terjadi sebenarnya bukan hanya di Ambon ya, tapi juga kita tahu ada Maluku Utara, ada Poso dan sebagainya itu ya. Itu terjadi karena berkepanjangannya otoritarianisme, sehingga ketidakpuasan di antara satu dan lain orang itu tidak dibiasakan untuk dibicarakan secara terbuka, tetapi dipendam, dikelola oleh negara otoritarian di bawah Pak Harto gitu ya. Nah,
ketika keran itu meledak dibuka lewat reformasi, konflik itu juga ikutan. Jadi tidak bisa secara baik pelan-pelan dan sebagainya, tapi harus meledak gitu bentuknya. Jadi nah itu yang harus kita pelajari, karena sekarang terjadi tanda-tanda, kita melihat tanda-tanda mau dibawa kembali Indonesia ini ke bawah otoritarianisme. Jadi mari harus kita lawan itu. Yang kedua, saya juga banyak sekali belajar dari teman-teman Ambon, CSO di Ambon yang sangat kreatif, pakai agama dan sebagainya. Dan bukan hanya di Ambon ya, di Indonesia bagian timur banyak sekali itu contoh-contoh yang sebenarnya memperlihatkan pluralisme mereka sudah lama. Dan sayangnya negara baru itu malah mendatang dengan model-model regulasi yang justru merusak tradisi pluralisme lama mereka. Jadi saya ingat sekali di satu research itu ada peraturan baru terkait dengan FKUB, Forum Kerukunan Beragama, yang mengelola rumah ibadat. Justru kebiasaan orang-orang Muslim dan Kristen untuk bangun ibadat, baik membangun gereja maupun masjid bareng-bareng itu hilang di misalnya di Kupang dan sebagainya. Saya juga mendengar hal yang sejenis di Ambon. Nah, kita harus belajar yang baik ya dari orang-orang biar kita orang-orang di Indonesia di bagian timur ini belajar dari apa yang baik dari di timur. Jadi kata teman-teman di timur, biar sekali-kali orang di barat itu belajarlah dari tradisi lokal, kearifan lokal dari timur. Oke, terima kasih. Boleh tepuk tangan buat para narasumber kita sore ini. Acara Hela Nusa Hitam ini dilangsungkan dari kemarin tanggal 17, 18, dan ini adalah hari terakhir. Nanti setelah ini ada pemutaran film Cahaya Timur, dan kemudian nanti ada pertunjukan musik. Dan Hela Nusa Hitam ini sebenarnya sederhananya, premis utamanya adalah ingin membawa atau membagi cerita-cerita baik yang datang dari timur Indonesia. Jadi tepat pada hari ini, kenapa kita membahasnya juga Maluku, karena tepat 20 tahun peristiwa konflik, sehingga ini perlu untuk diobrolkan, bukan untuk mengingat kembali, tapi penting sekali di tengah problem yang tadi Angga sudah sampaikan. Kita hidup di era dimana semuanya semakin kompleks, ya, arus informasi sedemikian rupa, dan penting sekali akhirnya masyarakat membangun sebuah ruang, ya, M-Block terutama kami sangat bangga sekali bisa memberikan ruang untuk bisa melakukan diskusi, pemutaran film nanti, apapun yang ingin dilakukan oleh teman-teman khususnya dari dunia kreatif maupun penggiat dunia akademik dan dunia aktivisme, untuk membangun narasi-narasi yang bisa narasi-narasi positif pastinya untuk masyarakat, membangun bagaimana kehidupan kita bermasyarakat hari ini maupun ke depan. Oke, terima kasih, boleh tepuk tangan buat semua yang sudah hadir dan juga para narasumber. Dan sekali lagi selamat sore, dan setelah ini teman-teman yang ingin menyaksikan film Cahaya Timur silahkan, dan nanti ditutup nanti malam sekitar jam 7 ada pertunjukan musik dari teman-teman dari Papua, dari Nusa Tenggara Timur maupun juga dari Maluku. Oke, saya Glenn Fredly mengucapkan terima kasih buat semua yang sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat semuanya. Terima kasih.